Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnia Masnuna akan mereview materi mata kuliah ilmu fikih mengenai qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah ijma. Jadi pengertiannya, qiyas adalah menyamakan suatu hukum yang baru dengan hukum yang sudah ada pada zaman Nabi yang memiliki kesamaan dalam sifatnya. Qiyas memiliki 4 rukun. Yang pertama yaitu usul atau pokok, yang kedua cabang, yang ketiga ilat, dan keempat hukum asal. Kemudian arti dari pokok atau usul itu yang menjadi sandaran qiyas, yang menjadi sandaran hukum baru yang akan dicari hukumnya. Kemudian pokok ini adalah yang sudah ada nasnya atau penjelasannya. Kemudian yang kedua tadi cabang. Cabang adalah perkara yang hukumnya belum ada penjelasannya atau nasnya. Kemudian yang rukun yang ketiga yaitu ilat. Ilat bisa didefinisikan sebagai alasan, sebab, dan ilatnya ini nanti dalam qiyas ini harus jelas. Ilat ini menghubungkan persamaan antara usul dan cabang. Kemudian yang keempat hukum atau ketetapan hukum asal, yaitu hukum yang berlaku pada perkara pokok dan akan diberlakukan pada perkara cabang juga. Contoh dari qiyas misalnya mengenai memukul orang tua. Cabang di sini yaitu memukul orang tua. Kemudian pokoknya yaitu dalam Al-Quran surat Al-Isra tentang jangan berkata atau kepada orang tua. Nah, kemudian ilatnya dari kedua ini, yang pertama jika berkata atau dapat menyakiti orang tua, dan apabila memukul pun dapat menyakiti orang tua. Kemudian di sini ilatnya sama-sama akan menyakiti orang tua. Kemudian inilah yang disebut qiyas. Kemudian qiyas itu ada 4 macam. Yang pertama qiyas aulawi, artinya qiyas yang lebih tinggi ilat cabangnya daripada ilat pokoknya. Kemudian yang kedua qiyas musawi, yaitu ilatnya sama rata antara cabang dan pokok. Contohnya kalau qiyas musawi ini antara khamr dan narkotika. Khamr itu diharamkan karena dapat memabukkan. Demikian pula narkotika itu memabukkan. Dengan begitu ilatnya kedua-duanya dapat memabukkan dan hukumnya yaitu bagi keduanya haram. Kemudian yang ketiga yaitu qiyas adnan, yang artinya ilat cabangnya lebih rendah daripada ilat pokok. Kemudian yang keempat yaitu qiyas soba. Qiyas soba ini menganalogikan satu cabang yang memiliki dua hukum pokok. Contohnya seperti kasus apakah ikan hiu halal atau haram dimakan. Nah, kasus pokoknya ini, pertama, ikan hiu akan halal dimakan karena ikan hiu ini merupakan makhluk laut, di mana makhluk laut itu bangkainya pun halal. Kemudian bisa disebut haram karena ikan hiu ini bertaring. Nah, dari perbedaan ini itu bebas saja mau memilih antara halal atau haram. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.